Kamu tidak bisa cukup membenci politisi kiri. Kamu tidak bisa cukup membenci mereka karena politik identitas mereka, karena politik mereka yang memecah belah. Biar saya tunjukkan apa yang saya maksud. Lihat wanita ini. Ini adalah Rachel Millward. Dia adalah salah satu pemimpin Partai Hijau bersama dengan Mortin Ali, seorang Islamis, dan pemimpin Yahudi anti-Zionis yang membenci Yahudi, Zach Polensky. Jadi, Zach Polensky, Rachel Millward, dan Mortin Ali. Pasangan yang sangat cocok. Jelas ini adalah bentuk ekstrim dari politik kiri yang sangat progresif. Dia adalah pendukung kuat gerakan pengungsi diterima. Tapi ini adalah surat yang dia tulis kepada dewan setempat. Kami menulis untuk menyatakan keberatan keras kami terhadap keputusan yang Anda ambil untuk menggunakan kamp tentara Kroboro sebagai lokasi sementara bagi 600 pencari suaka. Jadi mereka setuju soal itu. Jadi mereka tidak keberatan pengungsi ditempatkan di lingkungan orang lain, tapi tidak di desa atau lingkungan mereka yang rindang. Lihat ini, biar saya tunjukkan lebih banyak kemunafikan. Kelompok kampanye Oxford meluncurkan petisi menentang rencana pembangunan kamp Suaka dengan 1.250 tempat tidur di dekat Bicester. Bicester adalah desa kecil di Oxford dan mereka juga melakukan protes di sana. Sekali lagi, tak perlu dikatakan, Oxford selalu mendukung protes pengungsi diterima di seluruh negeri. Lihat ini. Ini mereka sedang memprotes penampungan imigran. Maaf, memprotes penampungan pencari suaka di desa kecil mereka. Lagi-lagi, pengungsi untukmu, tapi bukan untukku. Kenapa aku memberitahumu ini? Karena politik bodoh mereka, orang-orang yang mudah terpengaruh dan bodoh menjadi korban. Lihat wanita ini. Kamu pasti tahu wanita ini. Wanita Amerika yang mencantumkan Amerika di profilnya. Dia bilang F-ICE. Dia membenci Trump. Dan dia bertemu pria ini, seorang pencari suaka asal Yordania di Irlandia. Dan dia jatuh cinta padanya. Membiarkannya masuk ke rumahnya di mana dia memiliki seorang putri kecil. Sebenarnya saya terkejut bahwa dia tidak menargetkan putrinya juga. Tapi bagaimanapun, dia ditemukan tewas oleh putrinya sendiri. Itu putrinya. Kasihan Pogba, saya merasa kasihan padanya. Jamie Carney adalah nama wanita ini. Dan ini sudah diberitakan oleh media Amerika seperti seharusnya. Ngomong-ngomong, Yordania telah menangkap pria ini karena dia melarikan diri dari Irlandia setelah membunuh wanita ini. Dan mereka menangkapnya di Yordania. Jelas saya tidak ingin orang-orang ini mati. Jelas saya tidak ingin mereka terluka. Jelas gadis kecil ini sekarang kehilangan ibunya karena kebodohan dan cuci otak ibunya yang didukung oleh orang-orang yang sangat munafik ini. Mereka mengajarkan cinta. Mereka bilang pencari suaka itu sama seperti kita. Orang-orang dari budaya dunia ketiga yang terbelakang itu seharusnya menyukai mereka. Tapi mereka tidak mau orang-orang itu ada di sekitar mereka sendiri. Dan orang-orang bodoh yang mudah terpengaruh menjadi korban dari hal itu. Lihat ini. Inilah hasilnya. Lihat wanita ini, Clear Lake. Dia baru berusia 20 tahun, dia berada di luar sebuah klub malam di Bournemouth. Dan dia didekati oleh seorang pencari suaka asal Eritrea ini. Ketika dia menolaknya, dia memukulnya. Itulah yang terjadi di barat karena orang-orang seperti ini. Inilah alasannya. Tapi mereka tidak semuanya bodoh. Mereka semua munafik, tapi tidak semuanya bodoh. Dengarkan mereka. Mereka ingin membawa jutaan pencari suaka ke Eropa dan Inggris. Tapi mereka tidak mau mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Saya baru saja melihat papanmu yang bertuliskan pengungsi diterima di sini. Saya hanya ingin tahu, apakah kamu mau masuk daftar orang yang bersedia menampung pengungsi di rumahmu? Tentu saja tidak. Satu-satunya masalah adalah saya cuma kontrak. Kamu kontrak? Ya. Mungkin ada masalah. Ya, karena mereka mengubah rumah 4 kamar jadi 9 kamar tidur. Jadi kita benar-benar Permisi Mbak, nama saya Jim. Saya hanya ingin bertanya, karena Anda punya tulisan pengungsi diterima di sini. Saya ingin tahu, apakah Anda mau masuk daftar orang yang benar-benar bersedia menampung seorang pengungsi dan menerima mereka di rumah Anda? Ya, kalau saya punya ruang, saya pasti mau. Ya, itu memang tidak akan cukup. Tapi lihat mereka tidak semuanya munafik kok. Seperti yang saya bilang, kamu lihat wanita Amerika itu yang jadi korban propaganda itu. Lihat pria ini. Lihat pria Prancis ini yang diusir dari rumahnya sendiri oleh keluarga imigran ilegal yang dia tampung. Jadi dia bilang, kalian para pencari suaka yang malang, tinggallah di rumah saya. Dan mereka malah mengusirnya.
Seorang pria Prancis yang dermawan yang membuka pintu rumahnya untuk sebuah keluarga imigran ilegal terpaksa keluar dari rumahnya sendiri setelah mereka bertindak brutal dan menolak pergi. Harvey V56 membeli sebuah rumah tamu bersejarah di desa itu. Lihatlah itu. Betapa indahnya rumah tamu kecil di desa Saint Fat. Saya bahkan tidak akan mencoba mengucapkannya. Brittany. Pada tahun 2019 dan menghabiskan beberapa tahun merenovasi bekas penginapan itu untuk dijadikan rumah bagi dirinya sendiri serta akomodasi murah bagi para pelancong dan orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Mereka tidak bisa menemukan orang Perancis yang sedang kesulitan atau keluarga Perancis yang sedang kesulitan karena kamu tahu, dia tertipu oleh gagasan bahwa orang-orang ini melarikan diri dari perang dan penganiayaan. Tolong izinkan mereka masuk. Pada tahun 2025, sepasang suami istri asal Mauritius dengan 2 putri kecil, mereka meminta izin untuk mendirikan tenda. Ya Tuhan, mereka ternyata juga punya anak perempuan. Jadi dia tidak sebodoh beberapa orang lain yang membiarkan pria migran usia militer masuk ke rumah mereka. Astaga. Dan karena tergerak oleh situasi mereka, dia mengizinkan mereka tinggal di rumah tamu dengan tarif rendah, menurut laporan Remix News. Saya percaya membuka pintu untuk orang lain adalah sesuatu yang mendasar. Anak-anak tidur di tenda saat musim dingin dan masih harus pergi ke sekolah. Itu sangat menyedihkan. Saya mengerti, itu memang buruk. Saya mengerti, tapi empati yang menghancurkan diri sendiri, teman-teman. Empati yang menghancurkan diri sendiri. Tempat yang bagus untuk hamil dengan bangga. Kalau aku punya pinggang seperti ini, lomba. Terima kasih banyak untuk itu, sayang. Permisi, Pak. Permisi, saya sedang membaca papan Anda dan saya ingin tahu, apakah Anda bersedia masuk dalam daftar orang-orang yang mau menerima pengungsi, misalnya menampung seorang pengungsi di rumah Anda. Saya tinggal di tempat sewaan, jadi saya tidak bisa. Sewa, ya. Anda tidak bisa melakukannya. Pekerjaan orang lain. Ya, baiklah, terima kasih. Permisi, Mbak, aku hanya melihat poster yang kamu bawa dan aku ingin tahu, apakah kamu tertarik untuk masuk dalam daftar orang-orang yang benar-benar bersedia menampung seorang pengungsi di rumahmu. Maaf, aku tidak bisa. Kamu tidak bisa menerima seorang. Aku tidak punya. Aku tidak punya. Aku tidak memilikinya. Aku tidak punya ruang. Kamu tidak punya tempat. Tapi aku tidak punya ruang. Kenapa tidak biarkan dia tidur di tempat tidurmu? Permisi. Pak, apakah Anda bersedia masuk dalam daftar orang yang bersedia menampung seorang pengungsi? Ini adalah 2 pengacau sayap kanan. Kamu tidak perlu bicara dengan mereka. Apa maksudmu? Yaitu mu besar. Tadi. Dalamnya, bagaimana kamu bisa menyebutku sayap kanan? Dan kalaupun aku memang begitu, aku akan bilang aku sayap kanan. Dan tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu. Tunggu dulu. Kita apa? Memberitahunya bahwa dia tidak harus bicara denganmu. Tapi apa? Menurutmu dia umum apa? Saya akan bilang, kamu petugas acara. Jadi itu membuatmu berpikir apa? Aku diizinkan bicara dengan pria ini. Kamu diizinkan bicara dengannya? Begitu juga kamu, dan begitu juga aku. Dan kita semua diizinkan untuk bicara dengan, ya. Tapi kurasa dia cukup tua untuk jadi ayahmu. Dan kamu berbicara padanya dengan nada yang merendahkan. Menurutku, itu bukan posisimu. Maksudnya waktu. Ya, kita di sini mencoba memberitahunya bahwa dia tidak perlu bicara denganku. Lihat mereka. Tidak ada yang harus bicara dengannya. Lihat itu. Lihat benda itu. Mereka selalu mendapatkan. Mereka tahu itu. Ups. Maaf, kita ketahuan munafik. Lebih baik jangan biarkan mereka bicara dengan orang lain. Siapa saja? Ya, tapi dia tidak butuh kamu untuk memberitahunya itu. Ya, mulai sebarkan lebih banyak hak jahat di dalamnya. Singkirkan itu dari hadapanku. Fitnah apa? Mereka sendiri yang bilang, tidak, kami tidak mau mereka. Tidak, kamu tidak bilang begitu di depan umum, bodoh. Tidak, kamu tidak. Pergi sana. Mau menampung pengungsi di tempatmu? Ya, tidak masalah. Kamu mau masuk daftar? Aku tidak tahu ya, aku tidak bisa menampungnya di tempat sekecil itu. Tunggu, aku tidak bisa, karena rumahku agak kecil. Itu luar biasa. Itu yang aku tunggu-tunggu. Terima kasih, sayang. Lihat itu. Awalnya dia bilang, ya, maaf, aku lupa. Aku tinggal di rumah yang sangat kecil. Tidak, kau tahu apa yang akan dia lakukan? Dia akan berbohong. Ya, ini dia. Lalu dia sadar, ups, aku mungkin harus memberikan identitas atau semacamnya. Dia punya formulir yang terlihat resmi. Aku mungkin tidak bisa lolos dengan berbohong. Jadi dia bilang, aku baru ingat. Aku tinggal di rumah yang sangat kecil. Kebetulan sekali ya. Arlene, apakah kamu bersedia menerima seorang pengungsi di rumahmu? Ya, kalau aku ada tempat. Kalau kamu punya ruang, itu lucu juga ya. Iya. Baiklah, Sip. Semoga harimu menyenangkan. Ya, Aku punya seluruh keluarga di dalam rumah. aku tahu. Aku tahu memang begitu. Dengar, aku tahu memang begitu. Ya, tentu saja. Secara prinsip. Secara prinsip, niatnya ada. Hanya saja kemampuannya yang tidak ada.
Saat ini aku belum bisa. Aku tahu, itu yang aku maksud. Iya, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi beberapa dari mereka bilang mereka belum bisa saat ini karena kau tahu mereka memang belum punya sumber daya. Bagaimana dengan Inggris? Bagaimana dengan sumber daya Inggris? Ekonomimu telah stagnan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada produktivitas. Kamu semakin terbenam di bawah tumpukan utang yang terus bertambah. Jadi bagaimana dengan itu? Tidak apa-apa. Kita bisa terus menerima mereka. Kita bisa terus menerima mereka. Lawan para fasis sayap kanan. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Pak, Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? lihat mereka malu sekali. Itu maksudku. Permisi, cintaku. Apakah kamu mau masuk daftar orang yang bersedia menampung seorang pengungsi? Tidak, terima kasih. Tidak. Terima kasih. Kenapa tidak? Saya tidak tahu pengungsi seperti apa yang kamu maksud. Terima kasih sayang. Aku menghargainya. Sama-sama. Permisi. Apakah Anda bersedia menampung seorang pengungsi di rumah Anda? Tidak. Tidak. Apakah Anda akan menampung seorang pengungsi di rumah Anda? Tidak, terima kasih. Baiklah. Kalau begitu, Jadi, di mana kita harus menempatkan mereka? Ambil. Di mana kita harus menempatkan mereka? Jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir tentang itu. Permisi kawan, apakah kamu bersedia masuk ke daftar orang yang bersedia menampung seorang pengungsi di rumah mereka? Jadi aku tinggal di unit rusun, satu kamar tidur. Oke, permisi Pak. ya sudah, biarkan dia tidur di ranjangmu bersamamu. Kamu tidak hanya akan menampung satu orang saja, kamu juga harus menghiburnya. Apakah kamu bersedia mengadopsi seorang pengungsi? Saya bersedia, ya. Kalau saya punya tempat. Kalau kamu punya tempat, jadi di mana sebaiknya kita menempatkan mereka? Gimana sebaiknya kita menempatkan mereka? Ya, ada banyak orang yang punya. Siapa kamu? Apa namamu? Namaku Alistair. Aku sudah mengadopsi seorang pengungsi. Terima kasih. Permisi, apakah kamu sudah melihat daftarnya? Kita harus menunggu pengungsi itu. Jangan bicara padaku seperti itu. Orang-orang ini adalah Nazi. Senang bertemu denganmu. Mari kita bicara tentang soal ras itu. Kami tahu kamu begitu. Tidak, kamu yang naik ke sana. Kamu memanggilku apa maksudmu? Halo? Siapa kamu sebenarnya? Menjauh dariku, Apa arti rasisme bagimu? lawan, dorong mereka mundur. Dios, itu berarti tidak ada kesetaraan bagi mereka yang tidak bisa datang ya. Ini adalah video baru. Sekarang, Partai Buruh menawarkan 350 pound per bulan untuk menampung pengungsi ilegal. Tapi ketika Anda tanya mereka, "Hei, mau menampung mereka? Ini uangnya, 350 pound per bulan. Per bulan." Nggak mau. Maaf, kamu tidak punya cukup ruang. Tapi Inggris itu negara yang sangat besar, kamu tahu? Untuk mereka yang tidak seharusnya berada di sini. Ya, luar biasa. Aku tidak tahu apa yang dikatakan. Tidak, kamu berjalan ke sana. Kamu memanggilku besar. Inggris. Apa maksudmu? Halo, siapa kamu sebenarnya? Menjauh dariku. Apa arti rasisme bagimu? Itu berarti tidak ada kesetaraan bagi mereka yang tidak bisa diterima di sini. Bagi mereka yang tidak pantas berada di sini. Iya. Luar biasa. Tak ada kebencian yang cukup untuk orang-orang ini. Biar aku ingatkan lagi. Pembunuh Wayne Broadhurst juga seorang pencari suaka yang telah menyerang pria di rumah tempat dia tinggal. Itu adalah seorang pria Pakistan yang juga telah merasa iba pada pengungsi Afghanistan itu. Lalu dia mencoba menikam pria itu. Saat itu Wayne Broadhurst sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di dekat situ dan dia melihat perkelahian itu. Lalu dia langsung turun tangan untuk membantu pria Pakistan itu. Lalu pria Pakistan itu melarikan diri dan pencari suaka asal Afghanistan itu membunuh Wayne Broadhurst. Empati yang membahayakan diri sendiri benar-benar terlihat di sini. Sekarang izinkan saya mengingatkan Anda, wanita ini bukanlah wanita muda yang mudah terpengaruh. Dia sudah berusia 40-an. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada mantan suaminya atau ayah dari putrinya. Tapi kasihan sekali putrinya itu, ya, itu tidak terlihat seperti senyuman alami. Dia seperti, oke, aku harus tersenyum. Lihat anjing itu, kasihan si Poci. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi bagaimanapun juga dia trauma seumur hidup wanita malang ini. Ternyata dia membenturkan kepala wanita itu ke dudukan toilet. Dia ditemukan berlumuran darah dan dipukul sampai mati. Dia tidak akan pernah bisa menghapus bayangan itu dari kepalanya karena dia telah menjadi korban empati yang merusak diri sendiri khas kaum kiri woke. Jauhi itu teman-teman, jauhi itu. Lindungi dirimu dengan segala cara.